الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. Segala puji bagi Allah yang kepadanya selamanya kita minta tolong, baik urusan dunia kita maupun urusan agama kita. Kalau urusan dunia, orang Minang mengatakan limo kapeh jo limo sayang, katigo jo limo lunggo, mungkin kateh kemungkin sayang, antah kabaan katigo. Itu masalah dunia. Masalah agama kita itu dilecehkan oleh orang-orang sekarang. Ada yang Al-Quran dibaca dengan diiringi musik dengan intonasi daerah mereka. Al-Quran itu intonasinya sesuai dengan apa yang diturunkan Allah, maka Al-Quran itu iramanya seiring dengan susunan bacaannya. Coba kita lihat anak kita yang membacakan Al-Quran tadi, itu nama iramanya mujawwad. Kalau bapak sedang salat tadi, itu namanya murattal. Kalau saya yang berpidato ini, kaum muslimin, namanya muqala'ah. Itu saja tidak bisa ditukarkan, apalagi ditukar dengan agama, lagu, dengan irama lagu daerah. Kalau seperti membaca Al-Quran yang dibacakannya tadi dibawakan dalam salat, berang jemaah di belakang kawan. Sebab iramanya memakan waktu lama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang bilang ngoceh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lagi cuma ko imam ko ente gini saya. Ya kan? Untuk salat apa iramanya? Murattal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu irama murattal. Kalau irama berpidato ini mutala'ah, itu tidak bisa juga dibawakan di dalam salat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Begitu jemaah, aku imam kau pidato. Sekarang berani orang yang mengatakan dirinya Islam dibikinnya agama Islam yang lain, namanya agama Islam Nusantara. Dikatakannya, buat apa kita mengikuti Muhammad? Muhammad itu orang Arab. Kaum muslimin mengikuti Islam bukan mengikuti Arab. Namun kebetulan Nabi Muhammad itu orang Arab. Kalau orang pemilihan itu, awas pemilihan itu.
Ya pada. Akhirnya nyobawan Al-Quran tujuh agama keroncong. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini cocoknya. Kampung boleh tinggi di Waso Pak. Anda bisa aja irama sanduang tergogal. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tapi kalau dari Arab itu iramanya, makonyo tak cici di lubang, tak songkok di lawe, di tak panjang di piang panjang, tak songkok di sandilawe, di tengah mana talang punggung, sadang tape pasang bola, pukul balik. Coba simak, asal murattal yang berasal dari asalnya itu indah namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan murattalnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Jadi irama murattal itu banyak. Tapi kalau irama Al-Quran itu yang dibawakan duduknya. Sekarang itu yang dilakukan oleh orang yang mengaku Islam, tapi katanya Islamnya Islam Nusantara. Itu nabinya Nusantara. Makanya kita minta tolong. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Kita puji Allah, dengannya kita minta tolong, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Anak-anak bawa sabui makin kateh mungkin sayang tadi lah. Bapak-bapak terasa tak bahwa negeri kita ini sekarang sudah banyak dikuasai Cina? Terasa? Aduh. Coba dia lihat orang Manggale jalan biasa orang lalu. Kalau kita nggak berhati-hati, kita bisa jadi kuli di negeri kita. Ya kan? Ini Bapak-bapak. Ini perlu perhatian kita bersama. Kepada siapa kita minta tolong? Kepada Allah. Sebab Allah itu tidak talok di Sogo. Kalau kau orang minta tolong, Pak. Ini barang. Ya kan? Sedangkan Ustaz gini Pak diundang Ustaz kau mengaji ya. Adonan nyokecian tarif membawa sekian bayang kan. Kalau ada Ustaz bapak-bapak mal kecian tarif yang mengaji itu jangan Pak undang lah. Literalnya ada Pak dong. Kaji pun tak kaji juga dong. Tapi kalau ada uang lelah kita terima karena jauh kita datang kurang lawe tapak tangan joniru kita tampur. Tapi nan kandak tu ya. Kita mau pakai baju baru ya Pak Abang. Tapi tak mau minta mati bo di hotel. Kau baju untuk ayah ambot. Meminta malu lah Pak. Iya kan? Nah ini apa? Tibo kain sarung, tibo baju. Kum sejuta awak soalnya gila serobat. Alhamdulillah. Bapak tu nama Jia. Masjid dakwah di Kampung Jawa. Jalan Sayang Pangkalan. Urang musalah dakwah urang pemuda. Jolong tibo dia sorbat. Mudah-mudahan sorbat ini bermanfaat. Saya pakai untuk menyampaikan dakwah. Tadi yang bawa pakai sarung Pak, berbolata gitu. Kayak sarung bukit, orang kampung beliau tu nak buat. Pikul bukit lama. Dia nanya buatnya lah, dia sama yang buat. Dah ada bukit baru tu. Tapi galanya membuatnya bersemangat. Janganlah itu Pak. Sultan Mudo. Mudo kagak mudo panjang lah.
Mereka nama aja bulu-bulu hidungnya gaubat, hanya kan bulu. Ya kan? Dia cepat akrab dengan saya. Mudah-mudahan umurnya juga panjang. Amin. Mulai banyak pitinya biarlah ini nyuci. Sampai dakwah. Terima kasih banyak atas penghargaan dan penghormatan dari jemaah Masjid Dakwah yang dalam safari Ramadan ini saya diundang pula ke sini. Bagi saya tersanjung, Pak. Kenapa? Biasanya saya berdakwah itu di Sumatera Barat. Ada juga pergi keluar ke Marobungo, ke Bangko, ke Bengkulu. Tapi itu tidak sebanyak sekarang. Ternyata Allah memiralkan saya di umur 69. Jadi kan sekarang sudah 70. Rekaman kajian ini lebih kurang 1,5 tahun. Yang kami merekam dengan Pak Bas ini 15 hari Ramadan tahun lalu. Setahun lah. Itu sudah lebih dari 200 video. Iya kan? Dan orang menonton itu saya lihat, Pak, banyak orang menonton kau tidak boleh selo di HP itu do. Nyundang Ustaz Kelera aku kemari. Iya kan? Tidak boleh kami mencari wajah apa di HP itu tuh, Pak. Inginnya kami datang mencari apa doa-doanya kami. Ya kan? Pinta boleh kandak baraku nanti yulu rareh nanti japui kabau. Mantap menuju tangkuk menjuluk menuju buah. Akhirnya Ustaz ini dihadirkan oleh Allah di sini. Tapi lo ambo bujukan jelek. Kok nak membujuk tu orang gaib nak kadang nanti mah. Nak membujuk tu anak ambo istri Syoket. Minantu dari Pak Haji Kurnia Menggalih Pacabala. Lebih mudo wajah Pak Nanasli kok kalau dia pede. Awak kalau kena puji itu kan nggak ada itu awak. Kalau di UP orang, menggigit sesungguhnya awak. Tapi kalau dipuji kadang apa-apa itu loh Pak. Supaya orang rumah sana hatinya biasin lah sambalnya keceknya banyak. Keceknya lama. Ya kan? Yang sambal itu asin mah, pahit asin. Ya kan? Ada siram tu juga iya putih. Ini lama dah lain dia. Enggak jauh pahit indah awak kita. Ketinya sah. Yo kataruin memasak anak apa? Kalau di UP dicecek-cecek sama ibu-ibu kok, bekonya lagi tu bawa manci. Malam ini para jemaah karena bulannya bulan Rajab itu pernah terjadi suatu peristiwa besar hanya kepada Nabi Muhammad. Maka cerita ini bagi anak sekolah disebut suatu peristiwa yang fenomenal dan kontroversial. Coba Sofia mana? Apa yang dikatakan fenomenal? Suatu peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya, bakal tidak akan terjadi lagi sesudah. Itu fenomenal. Kontroversial, berbagai-bagai pendapat mengatakan Isra Mi'raj ini bagaimana terjadi. Kalau golongan Syiah mengatakan Pak, Syiah itu adalah kalau jadi aliran sasih di sebelah mana. Adolo Nabi dua balik adolo nikah kontrak para ke sana. Lalu embo semalam di Siko, kuado berusia mau nikah kontrak semalam embo. Dan kelamat dinyo. Kata Syiah ini, Isra Mi'raj itu dialami oleh Nabi, angoknya senampai tubuhnya tinggal. Salamu ko apa liye kalau angok berangke tubuh tinggal, tubuh itu namanya. Biarnya bupati mai. Biar nan mati itu gubernur angoknya lapai namanya mai. Biarnya lurah itu.
Kalau lah mati nak do 400.000 orang. Allah masalahkan main tadi. Ya kan? Kalau ayam terkenal dalam mati, ada ayam grepek namanya, ada ayam babali, iya kan? Ayam makin terkenal dalam mati, pak. Kalau awak main, iya kan? Ada ayam kentang, kamu di kolam matinya itu, lah matinya terkenal, awak tak? Bapak Ibu, kalau anak senampai tubuh tinggal, anak maunya tadi. Mai, kalau lah jadi mai itu bah alai. Itu nanya minta di Sultan Mulu mau baca malam ini. Kalau orang lapai, mai tinggal anak jadi. Tabuh tigo badan bagan juga balik pulang ke sampai azam mulu jadi suri ke tanah dan selingkah. Badarun ayat pemandian balasi bunyi cewek kapan dikocong di kabel limo langkok si tanggi ayat bunyi. Bararak badan ke surau tibo di surau dibujukan main yang salat sampai takbir. Sudah tu menuju ke pusaro iyo ke pandang pekuburan tagolek di liang lahat. Tanah sakapa bapak kalang main yang madok kabilat di batai papan dan saalai. Badoroh tanah padimbunan tatagak meja nendu menyalo siput yang hitam. Doa dibaca penghabisan kubur tertimbun orang baik. Kan itu orang mati. Coba ulang balik nanti macam. Dah bisa. Mandangnya tu. Begitulah orang Islam meninggal. Tapi adakah orang yang menjaganya di kubur itu istri yang dia cintai, suami yang dia cintai? Tidak. Menanginya mati oleh menangis. Kau cerita je pak. Dah lalu dah. Dari Padang Ustaz datang ngaji awak lalu dah bila. Dah hormat awak Ustaz. Sejauh tu dia datang tu awak lalu. Lain sehat Bapak. Jadi kami dulu Pak dengan Pak Abbas ini kami sama-sama pensiunan apa ini BUMN. Kami bekerja di PT Semen Padang. Beliau baru pensiun 4 tahun, saya sudah 15 tahun. Jadi saya jauh lebih tua dari beliau. Namun lalunya mati nih. Baru jamaah aku mau undang mengaji yo. Di WA saya kabar doa. Ustaz, tanggal 6 Maret besok di Kampar kami doakan Ustaz sehat walafiat umur panjang. Iya kan? Nah itu mungkin kalau mati juga mau mulai. Iya kan? Tapi orang nak capek mati tidak ada disumpah itu. Karena jalannya lasam. Iya kan? Jadi karyawan di Karawang gua dulu Pak. Kalau lah di pasangnya baju dinas, barang ke nyampe kerajo, malang tak dapat ditulak, muju tak dapat diraih, malang sekali jok mato, muju sepanjang hari, jatuhnya di kendaraan, meninggal, itu sudah meninggal kecelakaan kerja, karena dia sudah pakai baju dinas pergi kerja, atau sedang bekerja di pabrik itu berbahaya Pak. Adonan kali timbun abu ange, ya kan? Adonan kakane oli ange, adonan kata sapi di mesin, banyak kawan putih jari kaki tangan. Ya kan? Kalau ditambang awak apa menembak buki doa bisa setraktor jatuh, bisa juga meledak tu awak kena pecahan batu, macam-macam kecelakaan kerja. Ada seseorang anaknya berampek, suaminya meninggal kecelakaan, iya kan? Mengelusuk-ngelusuknya tu menangis. Tidak sampai anak tahu apa ini. Tidak kamu. Awak upaya memujuk. Anak lama sudah tu ada orang nak bertanya. Pak Ustaz, yo, barangnya dapat uang kecelakaan kerja tu. Dah ada dapat baca tu. Patutlah baru pasal peraturan lah. Gunanya buku ketek tu dibagi ke kami.
Naninyo ndak rapi, nan kabakalan rapi itu istrinya. Kan itu kan? Istri suaminya kalau mati mana? Iya kan? Tadi ketika suaminya aku masuk kubur, punya beratok-batok. Lama nak akad kau nyoba kau tuang dan goda. Lama dari mobil itu yo beruntung mana dan tapi itu sayang ini kawan. Jadi apa kalau ada piti dalam satu hujan satu dia ke bini nak. Tiga ni untuk orang Jawa, para anak sayang ke bini ada jadi opor kayaknya satu. Pada usia lah kapaci dia piti pak sari keluar. Bapa kau itu tu masa. Dia diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk bengkok. Bengkoknya ke dalam itu dia. Siapa yang sayang kepada kita sebenarnya selain dari Allah? Adalah diri kita sendiri. Kalau sayang kepada diri kita sendiri, peristiwa yang dialami Nabi ini kita harus percaya, kita harus beriman. Apa yang terdapat dalam cerita itu harus kita amalkan. Jangan betulah belakang awak jangan kejadian dari Nabi itu. Nah, ada lagi yang berpendapat Isra Mi'raj itu dalam mimpi saja. Mimpi saja. Dibasuh nama rasian. Nah, secara umum namanya mimpi. Makanya mau apa ibu? Mimpi ko ceritanya panjang, kakunya gontak. Ujung-ujungnya tersinta. Perjalanan Isra Mi'raj itu lebih kurang 6 jam. Mimpi ya atau 6 jam tuh. Kuyo dalam mimpi ya atau 6 jam barunya tersinta. Mimpi itu tanya Pak tersinta. Ya kan? Jadi tidak mungkin ada lama namanya aliran Mu'tazilah. Ya kan? Namanya aliran Mu'tazilah. Katanya Nabi Isra Mi'raj itu bapak-bapak kaum muslimin yang saya hormati, kapalonya senampai badannya tinggal. Aku jalan kuang namanya. Iya kan? Gondorowo kalau di Jawa. Siapa kalau di Padang? Di Sikuan. Aku palasi kerja. Itu pendapat orang awak saja. Tidak ada dalam Quran musuh palasi. Tidak ada Pak. Ada orang sakit ketika mau ke Mekah, dibawa ke rumah sakit Aziziyah. Pereso dokter sudah. Akan tua dokter kok falasi. Orang-orang meninjau. Orang aja dokter dia falasi ya katanya. Muslimin pada jemaah. Sebenarnya apa kata dokter itu? Orang Arab kalau membaca bahasanya itu pakai wakaf belakang tidak nyuiduin warisnya. Sebenarnya kalau nyuiduin barinya fala syai'un. Tak apa-apa. Banyak saya minum air putih. Aku dia siang air putih. Cuma ambonan heran oto mogok karena ada yang kiai. Kalau oto jalan mana? Contoh. Jadi palasi itu juga tidak ada. Itu yang ada itu apa? Iblis. Sudah itu iblis yang mengajarkan sihir. Ada orang belajar ilmu sihir. Itu yang hantu, palasi, gondorowo, mak lampir bukan jin. Nah ada dalam Quran diceritakan yang ada jin, iblis, syaitan. Ya kan? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin wan nas. Itu yang mengganggu kita, bukan gondorowo. Para jemaah yang terhormat, jadi yang sebenarnya bagaimana?
Nabi Muhammad itu dalam peristiwa Isra Mi'raj, dia pergi roh berserta tubuh secara utuh dan lengkap dalam keadaan sadar. Tandanya beliau sadar, walaupun larinya sangat kencang, beliau mengenang tempat-tempat yang dilaluinya. Salat 2 rakaat di sana. Itulah kekayaan Allah. Kalau dalam keadaan tidak sadar, dia bayi yang mau tubuh, tidak dalam sadar, itu namanya orang mabuk. Dia tahu keadaan sekelilingnya? Tidak. Jadi dalam keadaan sadar, lengkap roh dan tubuh secara lengkap dan utuh dalam keadaan sadar. Begitulah berangkat Nabi. Tapi ada lagi Pak. Nabi itu makhluk materi. Jadi badannya ini semua jawab dari tanah. Malaikat dan mengawaninya makhluk energi. Makhluk energi, makhluk cahaya. Cahaya itu sangat cepat dan ringan. Tubuh materi sangat berat. Lebih-lebih agak kuat rupa moga. Ya, kataga masih kumpul. Barik untuk itu membawa badan agak kuat Pak. Iya kan? Lebih-lebih pergi kedua daerah ke Wirina. Makan panjang tapi kuat dulu makan. Iya kan? Padahal kece Simento makan malam pun nak boleh. Apakah mulai kambing loh? Ya Allah kirim dia loh, dia jawi. Makan saya. Tapi ada loh pantunnya di orang Minang nanti kasih kok. Pantunnya digalian lelo di lubang tahu, dicarian selero lah dua lebih, aku baru diwali baju. Aku baju rancak-rancak nak makan. Kaum muslimin yang terhormat. Jadi bagaimana kalau jawabannya yang mudah saja Pak? Karena yang berkehendak Isra Mi'raj itu tidak Nabi, tapi Allah. Tapi orang kimia mau mengurai pendapatnya. Apakah Bapak Ibu mau mendengar uraian orang kimia ini melalui mulut saya? Untuk pengetahuan gitu. Kalau sebenarnya mungkin tidak itu, karena nambah kuasa Allah. Kalau awak yo panjang adanya, sebab kerajaan itu Allah tu fa'alun limai yurid. Jadi kata orang kimia, diubahlah tubuh Nabi itu dari materi menjadi energi. Atau mengko Isra Mi'raj tu malam. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Kenapa? Materi diubah jadi energi itu kalau ada cahaya matahari gagal. Matahari harus kalah. Makanya Isra Mi'raj itu terjadinya hanya di waktu malam. Barangkali Nabi sudah salat Isya, serupa salat Isya tadi, tiba balik subuh di Masjidil Haram sabalun subuh. Jadi bertabi matahari. Kalau diperpanjang waktu Isra Mi'raj itu dia Allah tiba jam 7 balambin Nabi itu bawa. Itu balambin. Aja. Ini kata orang kimia. Ini sekedar pengalaman. Sebab Allah mengatakan di ayat itu, kamu tak perlu heran dengan kerja saya. Maka Allah memuji dirinya, Subhanalladzi jangan khawatir lah, nambah kerajaan itu mau mampu saja. Ya kan? Ini bapak-bapak ini, Allah itu mampu semuanya. Tidak akan minta tolong kepada siapapun. Itu Allah Maha. Kemudian bapak-bapak, mangko bisa perjalanan Isra Mi'raj itu lancar. Orang yang diperjalankan di Allah itu tidak orang sembarang orang. Orang masuk ketek bujang digalai di orang kafir Al-Amin. Coba bayangkan Pak, kalau orang Islam magi gala Nabi Al-Amin, itulah tasabuk dinamo la tembo digala. Ini orang kafir yang memberi gelar beliau Al-Amin. Kenapa?
Karena semenjak kecil sampai remaja, sampai tua, Nabi itu tidak pernah mengicu orang jujur. Adanya galah hal-hal ini. Tidak ada perguruan tinggi di dunia ini, Pak. Ini sarjana adalah sarjana bisa dipercaya. Al-Amin. Tidak berani kan perguruan tinggi mengeluarkan ijazah sarjana. Apa namanya korupsi itu, Pak, orang berpendidikan tinggi kan. Inyo nak punya kesempatan karajo memaci di piti, Pak. Kurang rendah apa belo. Dia tu terangkan Pak tukang meca korupsi. Ada banyak korupsi. Dan korupsi itu gubernur Riau itu banyak musiman substansi. Ya kan? Ini Bapak. Jadi orang korupsi itu orang berpendidikan tinggi, berpengalaman banyak. Yang mereka diuji oleh Allah dengan materi, ya kan? Sehingga mencari nekanya korupsi itu serupa jalan rusak lagi nih, jalan rusak, nama belok atau pemerintah daerah. Anak merusak jalan itu, toprak membawa baru, nak punya baru itu anaknya pindah sikut dari mana? Nah itu Pak. Jadi pemimpin gua nanti Pak banyak masuk neraka. Itu Bapak jangan calon lo jadi gubernur. Sembayang tu lah musaji kau. Kali aku salah buruang malik. Ya masuk neraka nanti menyasa. Minta balik ke dunia balik. Tak bisa ni setelah masuk neraka. Jadi kaum muslimin cokat ya ulah peraturan negara. Apa Allah bisa menunjukkan sampai kini nama nan katia ulah. Orang hutan kan gadang dah tentu dah katia. Kapau tentu dah katia. Ulah. Itu peraturan dunia. Ya kan? Jadi kalau kita nak kokoh iman bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, maka sekarang kita urus saja pekerjaan kita masing-masing. Kita pakai sifat Nabi Muhammad, siddiq, jujur, benar. Itu saja. Usaha kita akan dapat berkah. Jelas Pak. Untuk duduk orang ada menyokoknya dulu. Supaya dapat jabatan kau duduk menyokok. Para jemaah tentu binti sokong itu harus jawalian ketika nyala tugas, ya kan? Nah ini bapak itu tidak Nabi syariat. Atau kau nyalanya sesuatunya, ini kan untuk memulangkan pai dari, ya kan? Sebab memang itu lah bentuk iyo bentuk ketia udah tadi kan? Ya kan? Ndak disiram orang tu, ndak dipilih Pak. Disiram terpaksa menyok. Hanyalah sudah orang barat untuk jadi pemimpin tu seindah-indahnya sampai T. Pertama takap, yang kedua toko, yang ketiga tagih, yang keempat toke. Kalau tak banyak bintinya satu. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, ibu-ibu tak ada kepala anak. Bapak, besok sudah salat zuhur. Bapak-bapak dan kaum muslimin yang saya muliakan. Jadi yang benar itu Nabi berangkat dengan tubuh dan roh secara utuh dan lengkap dalam keadaan sadar, dipimpin oleh Allah, diiringi oleh Jibril. Dan perjalanan beliau itu makanya mudah, tidak ada kesulitan. Perjalanan pertama minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kita lihat dulu Masjidil Haram ini yang pertama. Dulunya lu nado timbiang di tonggak sampai koko ada Ka'bah saja. Jadi orang salat di ruangan tanah. Nah, mulai dibangun beko tuh tambah modern sampai ini. Berapa aura positif di Masjidil Haram? Karena orang sudah beribadah di sana semenjak Nabi Adam. Coba bayang.
Ya kan? Awak musaji, awak kesepa. Lain rasanya salat berjamaah awak di musaji kok, pada awak salat di rumah awak masing-masing. Lain rasanya beda. Itu aura positif. Perjalanan beliau yang beliau tuju itu belum ke langit, tapi ke Palestina, Masjidil Aqsa. Itu dibikin di zaman Nabi Sulaiman. Berapa pula aura positif. Jadi perjalanan yang akan membawa kebahagiaan itu minal masjid. Jadi kita adalah mau lewat 62 kok Pak, itu salah perjalanan. Salat zuhur Pak, misalnya di Masjid An-Nur, ya kan? Itu salat zuhur di Masjid Al-Huda, Asar. Kita jajah Masjid di Kabilah Kota. Itu salat maghrib doa, pada pengajian di Masjid Ad-Da'wah. Itu. Jadi perjalanan dari masjid ke masjid itu membawa kebahagiaan, ketentraman hati. Ada awak mangkobannya, awak sensaro gini Pak. Isra Mi'raj awak tu subhanalladzi asra minal laqau ilal laqau. Atu kerajaan mampu meja juga tu domino. Tu bakal tekan tu